Bab 30. Cerita si kembar. Aku kan hanya bertanya, bukan menuduh. Vio merasa tersinggung dengan perkataan Arby, apalagi sampai mendoakan dirinya berpisah dengan Marva. Tapi kenapa langsung Freya yang kamu sebut? Kenapa bukan aku? Iqmal, Marcel, atau Vian? Atau bisa saja Marva sendiri yang memberitahu mereka tapi pura-pura bodoh? Cukup. Franz memijit kening dan tengkuknya, pusing dengan Vio dan Arby yang justru bertengkar. Radi, Raine, dari mana kalian tahu? Si kembar menunduk, takut untuk menjawabnya setelah melihat mamanya dan Arby yang sama-sama marah. Jangan takut, katakan saja siapa yang mengatakannya. Tapi janji jangan ada yang memarahinya. Iya, kami janji tidak akan marah pada orang itu. Ciro yang mengatakannya, jawab si kembar takut dan langsung menghampiri Ciro yang duduk di antara Freya dan Arby. Dek, ini jawaban yang tidak pernah disangka oleh mereka. Bahkan Monique, Zilda, Leta, Iqmal, Vian, Marcel dan Miko ikut tegang. Ciro, kalian tidak salah bicara. Tidak, memang Ciro yang memberi tahu kami. Ciro, apa momi kamu yang memberi tahu kamu? Lalu menyuruh kamu mengatakannya pada Radi dan Raine? Tanya Vio. Arby mengepalkan tangannya. Cukup Vio. Arby sudah berdiri, siap untuk memukul Vio, tapi langsung dicegah oleh saudara-saudaranya. Kalau kamu tidak bisa menjaga perkataan kamu, keluar dari sini sekarang juga, Vio. Jangan terus-menerus membuat masalah. Hardik Marva. Aku hanya bertanya. Cukup Vio. Diam atau keluar dari sini sekarang juga. Bentak Marva. Vio langsung bungkam. Sebaiknya kamu ceraikan saja perempuan seperti ini. Yang seperti inilah yang bisa menghancurkan keluarga kita. Tukang fitnah. Ucap Arby yang masih sangat geram. Jangan menghasut Marva, Arby. Kamu urus saja urusan pribadi kamu. Urusan rumah tangga kamu saja tidak becus. Pantas saja Freya meninggalkan kamu. Plak-plak. Vio memegang wajahnya yang berdenyut karena tamparan itu. Bukan Arby yang menamparnya, tapi Elia, momi Arby. Jangan pernah menghina putraku. Kamu memang bagian dari keluarga Arturo, tapi kamu hanya menantu. Del, sepertinya kamu harus mendidik menantu kamu ini dengan lebih baik lagi. Vio terdiam. Kenapa selalu dia yang disalahkan? Dia kan hanya bertanya. Kamu minta maaf pada mereka, Vio. Perintah Marva. Vio diam saja. Minta maaf, Vio. Ucap Marva sekali lagi. Maafkan aku. Minta maaf yang benar pada Freya, Arby, Ciro dan keluarga mereka. Vio menghela nafas, dia sakit hati karena dipermalukan seperti ini. Freya dan Arby, maafkan aku. Aku benar-benar tidak bermaksud menuduh, sungguh. Ciro, maafkan Onti. Om dan Tante, aku juga minta maaf. Aku tidak bermaksud menyakiti hati kalian. Kalian kembali duduk, yang tidak berkepentingan lebih baik diam saja. Perintah Franz. Radi, Raine, coba sekarang kalian cerita, ucap Charles. Awalnya terjadi saat pertama kali Onti Freya datang ke sekolah sebagai dokter. Ciro cerita, malam sebelumnya dia pertama kali melihat momi kandungnya saat jalan-jalan ke tempat makan bersama Uncle Arby. Tapi karena takut ketahuan oleh Uncle Arby, dia langsung pergi. Lalu tiba-tiba saja Aunty Freya datang ke sekolah, dan Ciro mengatakan pada kami kalau dokter yang dipanggil Dokter Naya itu adalah mominya. Ciro bilang, kami tidak boleh cerita pada siapapun, dia takut nanti mominya pergi lagi. Kini mereka tahu bagaimana pertemuan tidak terduga Ciro dengan Freya. Lalu, apa hubungannya dengan kalian? Lalu kami juga menceritakan rahasia kami pada Ciro. Kami bilang kalau mama bukan mama kandung kami. Lalu, terus Ciro bilang, di tempat makan saat malam itu, saat pertama kali dia melihat Aunty Freya, dia juga melihat teman mominya yang sangat mirip dengan Radi. Dia dipanggil dengan nama Rei.
Chiro bilang kalau pasti aunty yang bernama Rei itu adalah mama kandung kami, karena wajahnya benar-benar mirip dengan Radi. Tuh kan, benar apa kataku. Anak kecil saja bisa menilai, apalagi orang dewasa. Mau membohongi orang-orang seperti apa? Memangnya si Radi mau disuruh operasi plastik? Celetuk Freya. Fio kesal, kenapa saat Freya bicara, tidak ada yang melarangnya. Chiroku memang cerdas, ucap Arby yang kelihatan sangat bangga. Lalu, kenapa kalian diam saja? Kenapa tidak ada yang cerita? Tanya Delia. Chiro yang menyuruh kami diam saja, sama seperti dia yang diam saja. Chiro takut kalau nanti dia cerita tentang mominya, nanti Uncle akan membuat mominya pergi lagi. Arby menatap sedih Chiro, bagaimana mungkin dia membuat Chiro jauh dari Freya, mimpi pun tidak pernah. Kalau tahu dari awal kan, dia bisa memanfaatkan Chiro untuk PDKT dengan Freya. Dasar. Chiro bilang, nanti bunda kami juga bisa saja pergi lagi karena takut pada kalian. Kenapa? Kenapa kalian membuat bunda pergi? Kenapa ayah membuat bunda pergi? Raine menangis terisak. Rei mengusap air matanya, begitu juga dengan Monique, Leta dan Zilda yang menangis haru dan sedih. Kenapa memisahkan kami? Tanya Radi yang memeluk Raine. Mereka terenyuh. 3 anak kecil ini sudah menjadi korban karena masalah keluarga. Waktu Aunty Freya membawakan bekal untuk kami bertiga, bekal itu sama. Tapi rasanya beda. Chiro bilang pasti itu dibuatkan oleh Bunda Rei khusus untuk kami. Pasti Aunty Freya tahu kalau kami anak bunda. Chiro juga menyuruh kami untuk dekat-dekat dengan Aunty Freya kalau mau kenal dengan bunda. Lalu saat pernikahan Aunty Aurel, pertama kalinya kami melihat bunda. Ternyata benar, wajahnya sangat mirip dengan aku. Mereka melupakan satu hal, meskipun anak kecil, tapi bukan berarti bodoh. Marva terdiam. Itukah sebabnya mereka sangat mudah untuk diajak kerja sama? Tidak banyak protes dan bertanya saat aku meminta untuk tidak bercerita apa-apa tentang pertemuan kami dengan Rei. Itukah juga sebabnya mereka tidak keberatan aku menyuruh mereka memanggil Rei bunda? Seharusnya Marva menyadari itu sejak awal. Itukah sebabnya kalian selalu mau ikut kemana pun Chiro pergi? Tanya Delia. Kami memang ingin bermain bersama Chiro, tapi kami juga ingin dekat dengan bunda. Siapa yang menyangka semua itu yang menjadi alasan mereka? Tapi kalian tidak membenci bunda kalian, kan? Tanya Freya. Rei menahan nafasnya, itulah yang sangat ingin dia tahu, tapi sangat sulit untuk menanyakannya. Kami masih ingat nasihat Aunty Freya saat pernikahan Aunty Aurel. Kata Aunty kan, kami harus menyayangi dan menghormati orang tua, apalagi ibu yang sudah mengandung dan melahirkan kami. Iya, kami masih ingat semua yang Aunty katakan pada kami. Chiro saja tidak membenci dan sangat menyayangi Aunty, jadi kami juga akan menyayangi bunda. Mereka menatap Chiro, anak Freya ini memang cerdas dan sangat baik. Dan dia sangat mirip dengan Freya, baik kecerdasannya, juga kebaikannya. Jangan jauhkan kami dari bunda. Jangan juga memarahi Chiro. Tidak ada yang boleh memarahi Chiro. Aku saja dadinya tidak pernah memarahi dia. Kamu tenang saja Arby, tidak akan ada yang memarahi Chiro, ucap Franz. Chiro adalah cicitnya, dan dia juga sebenarnya sangat bangga dengan Chiro yang meskipun masih kecil, tapi sangat cerdas dan cepat tanggap. Radi dan Raine menghampiri Rei dan langsung memeluknya. Mereka bertiga menangis bersama. Rei mengecupi kepala dan wajah si kembar. Berkali-kali mengucapkan syukur atas keadaan ini. Sekarang dia sudah lega. Tidak ada lagi beban yang mengganjal di hatinya. Anak-anak sudah tahu dan mengakui dirinya, juga yang paling penting tidak membencinya. Juga tidak. Kenapa bunda pergi meninggalkan kami-kami? Baru saja itu yang Rei pikirkan, anak-anaknya tidak bertanya lebih banyak lagi dan bertanya kenapa dia pergi, tapi si kembar sudah langsung menanyakannya. Kalian masih terlalu kecil untuk memahami semuanya. Ayah,
kenapa ayah biarkan bunda pergi? Kenapa ayah meninggalkan bunda dan memisahkan kami? Kenapa ayah bersama mama? Tidak, bukan seperti itu, sayang. Ini bukan salah ayah dan mama kalian, ucap Rei. Radi dan Raine bisa saja berpikir kalau Vio yang menjadi penyebab semua ini. Tapi menjelaskan yang sebenarnya pada mereka di saat usia mereka yang masih terlalu kecil, juga tidak baik. Apa itu nikah siri? Apa itu nikah kontrak? Kenapa begini? Kenapa begitu? Dan sebagainya. Anak-anak, nanti akan ada waktunya kalian tahu alasannya, tapi tidak sekarang, ucap Marva. Suatu saat Radi dan Raine memang harus tahu cerita yang sebenarnya, tidak ada lagi yang boleh mereka tutup-tutupi, dan itu demi kebaikan si kembar. Sayang, kalian tetap sayang pada mama, kan? Tanya Vio takut-takut. Radi dan Raine melihat Vio, lalu melihat Rei. Rei mengangguk. Iya, kami tetap menyayangi mama. Kami sayang mama dan bunda, tapi mama jangan marah pada bunda, ya. Iya, sayang. Mama tidak akan marah pada bunda kalian. Saat satu masalah sudah diselesaikan, hati dan pikiran akan merasa lega. Apa kami boleh tinggal bersama bunda? Kalian boleh menginap di apartemen bunda, ucap Marva, yang langsung memanfaatkan keadaan. Kenapa tidak bunda yang tinggal di sini? Di sini ada kamar bunda juga, kan? Apa? Kalian tahu dari mana? Itu, kamar kosong di sebelah kamar kami itu. Itu dulu kamar bunda, kan? Aromanya sama dengan aroma bunda. Ayah juga kalau sedang bertengkar dengan mama, kalau tidak tidur di kamar kami, akan tidur di kamar bunda, ceplos si kembar. Franz dan Charles langsung melihat Marva. Lain kali, kalau kalian bertengkar, jangan sampai anak-anak tahu. Ucap Charles. Marva dan Vio kalau bertengkar, memang tidak akan berteriak sampai orang-orang mendengarnya, agar tidak ada yang tahu. Tapi siapa sangka kalau si kembar akan tahu, bahkan sampai tidur di kamar lain. Wajah Vio memerah. Cih, ngatain aku bucin, dia sendiri punya kamar kenangan, cibir si Arbi, tidak peduli dengan tatapan dan perasaan orang-orang. Tidak bisa membalas Ciro yang mengatakan tentang dia yang suka mengigau menyebut nama Freya, jadi dia ingin melampiaskannya ke Marva saja. Mumpung semuanya sedang berkumpul. Bunda tidak akan meninggalkan kami lagi kan? Tidak, Bunda tidak akan meninggalkan kalian lagi. Marva lega, dia senang melihat wajah Rei yang berbinar. Wajah itu tidak berhenti tersenyum sejak tadi, memberikan getaran-getaran di hatinya. Dia pikir, dengan berlalunya waktu, maka perasaan itu akan menghilang dengan sendirinya. Dia juga berpikir, mungkin saja perasaannya adalah perasaan simpatik dengan keadaan perempuan itu. Tapi ternyata salah. Itu memang cinta. Dia tidak suka melihat kedekatan Rei dengan dokter Agam. Dokter tampan yang menjadi salah satu idola di rumah sakit itu. Mengingat dokter Agam, membuat Marva cemas. Jalannya masih panjang. Dia harus meyakinkan dan membuat Rei jatuh cinta padanya. Dia juga harus meyakinkan keluarganya untuk menerima Rei. Dan dia akan terus berusaha. Dia tahu akan banyak yang menentangnya, tapi dia juga tahu kalau sepupu-sepupu sekaligus para sahabatnya itu akan mendukung apa saja yang menjadi keputusannya. Terutama Arbi. Tentu saja Arbi yang sangat memahaminya meski sifatnya kadang menyebalkan. Mereka yang sama-sama diri ditinggalkan istri, meskipun istri Arbi hanya satu saja. Mulai saat ini Marva tidak perlu ngumpet-ngumpet lagi jika ingin membawa anak-anaknya bertemu dengan Rei. Dia juga tidak perlu lagi menutupi kalau ingin bertemu berdua saja dengan mantan istrinya itu. Tapi apa bisa dia meminta bantuan Freya? Mengingat sikap Freya yang sering ketus padanya. Bukan karena dia tidak punya nyali mendekati Rei sendiri. Marva sudah berusaha untuk mendekati ibu dari anak-anaknya itu. Rei adalah perempuan baik-baik yang tidak mau dekat dengan pria beristri. Marva melihat Vio, sadar bahwa Vio kehalangan pertama. Biar saja dia dianggap jahat.
Biar saja dia dianggap egois. Biar saja dia dibenci. Biar saja dia dicaci maki. Biar saja dia disumpahi. Dia ingin bahagia. Dia mau bersama orang yang dia cintai. Dia ingin anak-anaknya merasakan kasih sayang ibu kandung setiap harinya dengan keadaan yang normal, selalu tinggal satu atap, bukan berbagi waktu seperti piala bergilir yang dioper sana-sini. Apa kami boleh meminta sesuatu pada Bunda? Kalian mau minta apa? Kalau bisa Bunda kasih, akan Bunda berikan. Kami mau punya dede bayi. Dek. Reaksi mereka berbeda-beda. Rei, wajahnya memerah, malu mendengar keinginan si kembar. Marva, terlihat senang, apa ini jalan agar dia bisa bersama dengan Rei lagi? Vio, terlihat sedih, apa Radi dan Raine menginginkan Rei dan Marva kembali bersama? Yang lain. Ada yang senyum-senyum, ada yang bingung. Pokoknya kalau ada yang melihat mereka saat ini, akan terlihat lucu. Mendengar kata-kata dede bayi, Chiro lah yang langsung menanggapi dengan heboh. Aku juga mau, aku juga mau. Iya, nanti bunda aku bisa menikah dengan Uncle Ikmal. Lalu mama aku bisa menikah dengan Uncle Vian. Momi akan menikah dengan Uncle Nico dan Dedi bersama Onti Jasmine. Jangan Onti Jasmine, Chiro, sama Onti Monik saja. Iya deh, sama Onti Monik. Ayah sama Onti Zilda. Nanti kita punya dede bayi yang banyak. Orang-orang dewasa itu sama-sama mengurut kening. Anak-anak tetaplah anak-anak. Mereka tidak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan. Mereka pikir mereka bisa mendapatkan dede bayi dari setiap orang, sama seperti mendapatkan mainan dari orang-orang itu. Freya kini merasa lega melihat Rei yang sudah mendapatkan haknya. Rei merasa, setelah neneknya meninggal dan melahirkan si kembar, tidak ada hari yang indah selain hari ini. Dia merasa bahagia sama seperti saat melahirkan si kembar. Terima kasih, Freya. Tolong jangan merasa bosan, karena seumur hidupku, aku akan terus berterima kasih padamu. Aku juga ikut senang, Rei. Mereka berenam merayakan kebahagiaan ini bersama-sama, setelah sebelumnya menolak mentah-mentah kehadiran para pria yang suka mengikuti mereka itu. Tidak jauh dari situ, di apartemen yang sama namun berbeda unit, para pria itu sedang menerka-nerka apa yang dilakukan para wanita mereka. Wanita mereka seenaknya saja ngaku-ngaku. Kecuali Ikmal, yang hubungannya dengan Monik memang sebatas sahabat. Tidak tahu kalau nanti. Ayo kita sama-sama berusaha mendapatkan mereka. Ayo. Cheer. Kamu juga Mal, ikutan cheer. Memangnya siapa yang mau aku kejar? Udah cheer saja, jangan ribet. Mereka berlima melakukan cheer, bukan alkohol, tapi susu coklat yang dibuatkan Chiro untuk mereka, karena bocah itu sedang ngambek dan menghukum mereka meminum susu coklat. Bagaimana caranya agar aku bisa mendapatkan Nania? Hamili saja langsung, nanti juga dia mau sama kamu, ucap Vian. Sialan, yang ada aku dicincang duluan sama keluarga aku. Sebelum keluarga kamu yang mencincang kamu, Freya duluan yang akan mengkebiri kamu. Kenapa tidak mencari perempuan lain saja? Tanya Ikmal. Kami ini pria setia, Ikmal. Setia apaan? Kamu itu playboy, Marcel. Marva, sudah punya istri malah suka sama perempuan lain. Benar juga apa yang dikatakan Ikmal. Kamu tidak suka Nania dekat dengan pria lain, tapi kamu sendiri suka tebar pesona. Cobalah belajar dari Arbi dan Marva, bagaimana nasib rumah tangga mereka. Jangan sampai kamu juga mengalami masalah yang sama, gagal. Jangan sampai keluarga kita benar-benar kena kutuk. Mereka menghela nafas. Wajah ganteng dan kaya bukan berarti urusan percintaan juga ikut mulus. Kalian saja yang kena kutuk, aku mah enggak, ucap Miko. Kenapa begitu? Aku kan bukan keluarga kalian. Tidak ada yang menyahuti, dan tidak ada yang mau membahas masalah Miko. Kalau memang jodoh juga enggak kemana. Contohnya aku dan Freya, Miko melirik Arbi. Ala,
kamu dan Freya itu tidak berjodoh, ya? Siapa yang tahu? Mereka geleng-geleng kepala. Miko selalu saja suka membuat Arby kesal. Miko terus melihat Arby, kemudian menghela nafas. Mereka sedang apa, ya? Apa sedang membicarakan para dokter ganteng? Terlalu banyak dokter ganteng di rumah sakit itu. Bahkan para om kita juga masih ganteng meski sudah tua. Aku akan meminta om untuk mengawasi mereka. Beri saja SP untuk pria yang mendekati mereka. Iya berikan saja SP untuk Marcel yang mendekati Nania, ucap Iqmal. Marcel melihat Iqmal dengan kesal. Nanti pada saatnya kamu jatuh cinta, kamu akan merasakan apa yang kami rasakan, ucap dokter itu. Sel, aku mau tanya sama kamu. Kamu itu benar-benar cinta sama Nania, atau hanya karena penasaran saja? Tidak usah dijawablah, Sel. Biar kamu sendiri yang memahaminya. Jangan coba-coba kamu mendekati Nania, lalu menyakiti hatinya lagi. Kamu suka dengan Nania? Tanya Marcel kesal. Bukan itu. Kamu tahu sendiri kan Nania itu siapa, dia juga sahabat sama Freya. Dan kalian tahu persahabatan mereka seperti apa. Dua pasang mata itu saling menatap. Ayo kita menikah lagi. Aku akan menikahi kamu secara sah, baik agama dan hukum. Dek. Rei menatap Marva. Pantas saja Vio merasa ketakutan. Dia mengajak aku menikah tanpa basa-basi. Menikah itu tidak seperti kamu mengajak piknik. Banyak yang harus dipikirkan. Kesiapan lahir batin, saling mengenal, saling memahami dan mendukung, menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dulu kita juga langsung menikah, tanpa diberi kesempatan untuk saling memahami. Dulu dan sekarang berbeda. Tentu saja berbeda. Dulu kita belum memiliki anak, sekarang sudah. Maaf, aku tidak bisa menikah dengan kamu. Jangan terburu-buru mengambil keputusan Rei. Tidak bisakah kamu memikirkannya dengan hati tenang dan pikiran jernih? Seharusnya dulu kamu tidak pergi begitu saja. Kenapa kamu tidak menunggu aku pulang? Bukankah saat di rumah sakit dulu, aku sudah mengatakan padamu ada hal yang ingin aku katakan? Aku belum mengatakan apa-apa tapi kamu sudah langsung pergi begitu saja, meninggalkan aku dan anak-anak kita. Kamu kan tahu alasan kenapa aku pergi. Tapi kenapa tidak menunggu aku pulang dan mendengarkan perkataan aku? Rei diam, mengingat lagi masa-masa yang membuat hatinya teriris harus memilih jalan itu. Saat itu, aku ingin melamar kamu. Menjadikan kamu istri yang sesungguhnya. Kita akan membesarkan anak-anak kita bersama, memberikan kasih sayang yang sebesar-besarnya pada mereka. Rei menatap mata Marva, melihat kesungguhan di mata pria tampan itu. Ayo kita kembali bersama, kita besarkan Radi dan Raine berdua. Aku, tidak bisa. Kita tetap bisa memberikan kasih sayang kepada mereka meski tidak bersama. Jangan egois, Rei. Apa kamu tidak kasihan dengan mereka? Rei menatap tajam Marva. Kalau aku egois, aku akan kabur membawa mereka berdua. Tapi aku sadar diri kalau aku belum bisa memberikan mereka kebahagiaan. Jangankan mengurus dua bayi yang punya banyak kebutuhan, mengurus nenekku saja aku gagal. Mereka butuh susu, popok, baju, dan sebagainya. Aku ingin egois, tapi aku tidak sanggup membawa mereka dalam penderitaan. Atau bisa saja aku membawa salah satu dari mereka, lalu saat mereka dewasa dan bertemu, yang satu akan bertanya, kenapa bukan aku yang Bunda bawa? Apa Bunda tidak sayang padaku? Kenapa hanya dia yang Bunda bawa? Kenapa bukan dia saja yang Bunda tinggal? Lalu yang satu lagi juga akan bertanya, kenapa aku yang Bunda bawa? Aku juga mau hidup enak sepertinya. Kenapa Bunda membawaku dalam penderitaan? Apa Bunda tidak sayang padaku dan lebih menyayanginya? Kenapa Bunda memisahkan aku dengan ayah? Lalu aku harus menjawab apa? Marva terhenyak. Kalau aku egois dan tidak memikirkan mereka, sudah sejak awal aku membawa mereka,
tanpa peduli apakah nantinya mereka bisa hidup dengan layak atau tidak. Aku lebih memilih dianggap sebagai ibu kejam yang meninggalkan anak-anaknya, asal mereka bisa mendapatkan yang terbaik. Aku tidak peduli dengan kontrak itu. Bisa saja aku kabur dengan membawa semua yang kalian berikan untuk menjamin kelangsungan hidupku. Apa kamu pikir selama beberapa tahun ini aku makan dengan enak dan tidur dengan nyenyak? Tapi Tuhan sangat baik kepada ibu yang egois ini. Tuhan mempertemukan kembali aku dan Freya di tengah kesulitan yang aku hadapi. Tanpa banyak bertanya, dia selalu membantuku. Mereka yang selalu menyemangati aku saat aku terpuruk.